Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kembali lagi nih pada acara kita pagi kali ini, yaitu podcast Lambe Turah. Tanya-tanya nih kita ya. Jadi kita kedatangan para bintang tamu dari kelas 12-3 teman-teman. Jadi kita tanyain dulu nih, perkenalan nih Kak satu persatu, silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dwi Puji Lestari, biasa dipanggil Dwi. Aku dari kelas 12-3 dan di sebelah aku, halo semua, perkenalkan, nama aku Adevina Dwi Damayanti, biasa dipanggil Adevina dari kelas 12-3. Halo semua, perkenalkan nama Cynthia Nekawandari, saya biasa dipanggil Wulan dari kelas 12-3. Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah para bintang tamu kita pada pagi kali ini. Kita akan tanya-tanya tentang definisi biji dan struktur biji nih teman-teman. Nah, definisi biji sendiri itu apa sih Kak? Definisi biji itu kan banyak banget nih. Apa Kak definisi biji itu? Oke, jadi menurut sepengetahuan aku nih Kak, jadi pengertian biji sendiri yaitu bakal biji yang mau dibuahi. Oke, bakal biji yang mau dibuahi. Oke, bakal biji yang mau dibuahi teman-teman. Nah, biji ini kan banyak banget sih Kak ya. Kalau misal kita tanya tentang jenis-jenisnya nih, apakah banyak banget gitu satu persatu atau satu jenis saja biji gitu aja? Jadi jenisnya itu cuma ada dua Kak, Oke. dikotil dan juga monokotil. Oke, berarti ada dua jenis teman-teman, ada dikotil dan monokotil. Kalau monokotil, dikotil apa itu? Jadi pengertian monokotil sendiri itu adalah tumbuhan yang mempunyai biji tunggal. Sedangkan dikotil dari hurufnya aja D Kak ya, dua. Jadi biar kita itu lebih mudah memahami, tahu perbedaan dikotil dan juga monokotil. Jadi kalau dikotil sendiri yaitu tumbuhan yang memiliki biji dua atau lebih dari dua, seperti itu. Berarti dua atau lebih dari dua teman-teman. Jadi kalau misal nih saya sendiri kan orang Indonesia ya Kak ya. Jadi cinta banget sama sambal nih. Kalau cabai itu masuk monokotil atau dikotil? Kalau cabai itu masuk di dikotil. Dikotil teman-teman yang suka cabai nih. Nah kalau misal tomat sendiri, tomat tuh monokotil, dikotil? Tomat juga termasuk dalam macam dikotil juga. Oh berarti sambal itu adalah tumbuhan yang bijinya dikotil semua teman-teman. Nah kalau misal monokotil sendiri, monokotil itu contohnya apa sih Kak? Kita ambil contoh dari buah-buahan aja ya Kak ya. Jadi contohnya itu ada pisang dan juga nanas. Oke, berarti itu bijinya tunggal teman-teman. Biji pisang, biji nanas itu bijinya tunggal. Kalau dikotil sendiri, cabai, tomat atau apa lagi? Ada, kita misalkan ke buah lagi ya Kak ya. Jadi mungkin lebih mengetahui dan lebih gampang gitu taunya. Jadi contohnya itu ada di buah mangga, terus manggis, belimbing, anggur, dan segala macam. Oke, jadi ada beberapa jenis buah nih teman-teman yang dikotil. Nah, terus kita kan udah tahu nih pengertiannya apa, kita juga udah tahu jenisnya apa, ada buah, ada monokotil, ada dikotil teman-teman. Kita tanya tentang fungsi deh, fungsi biji kan kita juga perlu tahu nih, fungsi biji itu apa sih Kak? Untuk fungsinya sendiri itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, yang kedua sebagai alat perkembangbiakan, dan yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Oke, berarti perlu cadangan makanan juga ya? Cadangan makanan, gimana juga cadangan makanan itu Kak? Untuk cadangan makanan itu supaya tumbuhan bisa tumbuhan subur dan bertahan hidup, terutama pada saat bahan makanan ditanam untuk tunas. Oh, berarti kalau misal cadangan makanan itu ketika makanannya menipis, itu disimpan di cadangan makanan semua. Oh gitu, oke. Kalau misal perkembangbiakan nih Kak, menghasilkan apa perkembangbiakan? Menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang sifatnya sama seperti ibunya. Contoh, kita nanamnya biji tomat, tapi ibunya pisang. Nah seperti itu kan nggak sama ibunya. Oke, nggak mungkin juga itu kan ya Kak ya.
Oke, ajaib katanya. Perlu ilmu gaib dah. Kalau misal perkembangbiakan nih, kita bicara tentang perkembangbiakan. Apakah biji juga membutuhkan reproduksi kak? Sangat membutuhkan, tapi reproduksi juga terbagi menjadi dua, reproduksi terbuka dan tertutup. Oke. Nah, di sini aku menjelaskan reproduksi tertutup. Jadi Oke. reproduksi tertutup itu terbagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Oke, vegetatif dan generatif. Apa itu nah vegetatif dan generatif? Vegetatif adalah karena tumbuhan dapat mampu membuat tumbuhan lain dan individu baru tanpa proses kalkulasi. Oh gitu. Berarti kalau misal generatif sendiri nih, kalau generatif itu apa tuh? Itu reproduksi melalui ventilasi dulu dong. Oh, gitu. Oke. Kalau misal kita tanya nih kan cara vegetatif dan generatif. Caranya vegetatif sendiri itu gimana kak? Oh, kalau vegetatif itu terbagi menjadi dua caranya, seperti vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, berarti vegetatif alami dan buatan. Kalau alami itu gimana kak? Jadi kalau alami itu reproduksi tanpa bantuan manusia. Oh, jadi langsung sendiri bisa gitu ya? Iya, Kak? bisa Oke. sendiri. Kalau misal yang buatan nih, Kalau buatan itu dengan bantuan manusia. oh gitu. Oh, jadi ada campur tangan ya? Ya, betul. Oke. Contohnya kayak kalian mencangkok. Kan Oh. ada sih mama kalian kalau menyangkok bunga kertas, masukin gini itu sampai bunganya berpuluh-puluh. Oh gitu, jadi mencangkok itu buatan ya teman-teman. Nah, kita kan udah mengetahui nih vegetatifnya. Cara generatif sendiri itu gimana kak? Kalau untuk cara generatif itu termasuk dari 4, yaitu penyembuhan, pembuahan, dan penyebaran biji lalu perkecambahan. Oh gitu. Jadi kalau proses penyebaran itu proses menempelnya serbuk sari jantan kepada putih. Gitu. Jadi caranya tuh penyembuhan ini terjadi karena ada perantara. Oh perantara. Apa itu kak perantara? Perantara itu seperti lebah yang tinggal di bunga satu, yang menempel kakinya itu kan ada serbuknya gitu, terus ke bunga lainnya. Nah, itu terjadi. Berarti itu termasuk simbiosis mutualisme ya teman-teman. Jadi sama-sama menguntungkan. Oke. Terus? Nah, di sini aku akan menjelaskan biji terbukanya. Nah, biji terbuka itu adanya cuma di tanaman paku dengan tanaman lumut. Oh, jadi di mangga gitu nggak ada kak? Mangga ada lumutnya nggak sih di pohonnya? Oh, jadi Oh kalau ada lumutnya itu berarti biji terbuka ya kak? Ya. Oh gitu. Oke oke oke. oke. Jadi kan ini ada kayak alatnya gitu loh, namanya tuh strobilus dan kunjung. Alatnya fungsinya. Oh itu biji terbuka ya kak? Ada sih kayak di sini kayak pohon pinus, pohon melinjo kalau kalian tahu. Oh gitu. Jadi kalau misal kita ngomong-ngomong tentang biji juga nih, ini yang dibawa ini apa ini kak? Apa ini kak? Ini aku bawain spesial. Oke. Struktur biji. Oke, ini adalah struktur biji ya teman-teman. Ada apa aja itu kak strukturnya? Strukturnya itu ada yang bagian luar ini yaitu kulit biji. Oke, terus? Terus yang di bagian dalamnya ini namanya plumula. Oke. Terus yang berada di ini yang kayak tunas ini namanya radicula. Oke. Terus ini epikotil. Terus hipokotil. Oh ini nama lainnya ya kak? Iya. Nah terus kita udah tahu nih strukturnya apa nih ya. Jadi kalau misalnya kakak sendiri nih suka menanam nggak? Kalau dari aku sih agak kurang ya. Oh, ada kurang. Oke. Berarti nggak suka menanam tapi tahu tentang biji-biji. Iya, tahu gitu. Oke. Tapi suka mempelajari, nggak suka menanam. Oke. Berarti bisa mempelajari, nggak bisa menerapkan teman-teman karena kurang suka. Kalau Iya. dari Kak Vina sendiri nih? Kalau aku sih 50% ya. 50%. Berarti 50% yang mempelajari, 50% yang menanam. Oke, imbang berarti ya. Ya, beres. Oke. Kalau dari Kak Ulan sendiri nih? Kalau aku sih senang nanam karena mama saya nanam Oh. jadi saya tahu kayak tadi cara vegetatif buatan itu. Oh, gitu. Nanam pas sendiri. Berarti 100%. mau belajar. No, 50% 50%. aja. Jadi mempelajari dan menerapkan ya. Ya, betul Oke, sekali. jadi seperti itu. Nah, kalau misal nanam sendiri nih Kak Ulan, nanam apa aja di rumah kamu? Kalau nanam itu kayak pucuk merah kayak tumbuh-tumbuhan yang sekiranya bisa Bukan hiasan gitu. Ya boleh hiasan tuh contoh kayak
Oh, sayuran juga. Betul-betul ada jengkol, Oh, berarti tinggal petik aja. Iya, tinggal petik, betul. Oke. Berarti Kalau Kak Asya sendiri? kalau aku sendiri sih makanya mau pelajari nggak tahu. Oke, jadi 30% menanam, 70%-nya Pelajari. mempelajari. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih teman-teman tentang adanya biji itu pengertiannya, habis itu ada juga tadi tentang jenis-jenis biji, habis itu ada juga fungsi biji dan juga dari reproduksi biji sendiri. Jadi cara pertumbuhannya tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi kita harus melestarikan tanaman kita agar tidak kekurangan oksigen dan mari menanam bersama gitu. Nah, terima kasih Kak atas waktunya yang telah diberikan. Sama-sama. Oke, terima kasih juga atas pengertian yang sudah diberikan. Terima kasih udah